Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi di kelas 12 ini, yaitu tentang bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan. Sebelum masuk ke materi pembelajaran tentang bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan, ada beberapa tujuan pembelajaran dari materi tersebut. Di antaranya, yang pertama, mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran pekerjaan dalam bentuk visual. Yang ketiga, memformulasikan unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Dan yang keempat, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Anak-anak, sebelum membahas lebih lanjut tentang pembuatan surat lamaran pekerjaan, kalian harus mengetahui pengertian atau definisi dari surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi yang bersifat resmi. Kenapa dikatakan pribadi? Karena surat dibuat untuk mewakili perorangan atau mewakili diri sendiri, bukan mewakili suatu lembaga atau instansi, baik itu instansi negeri ataupun swasta. Kenapa dikatakan bersifat resmi? Karena di dalam surat lamaran pekerjaan harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang resmi, yaitu bahasa formal, yang harus mengikuti kaidah kebahasaan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, sesuai dengan penulisan dengan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya, ada dua jenis surat lamaran pekerjaan yang harus kalian ketahui, anak-anak. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang dibuat berdasarkan iklan. Berdasarkan iklan ada dari media cetak, contohnya koran, majalah, dan yang paling banyak muncul surat lamaran pekerjaan dibuat biasanya berdasarkan dari koran. Yang kedua, media elektronik. Bisa saja lowongan pekerjaan itu dimuat di televisi, radio, ataupun internet. Jenis yang kedua yaitu surat lamaran yang ditulis berdasarkan inisiatif sendiri. Berdasarkan inisiatif sendiri, ini sifatnya hanya spekulasi atau coba-coba. Berbeda dengan surat lamaran pekerjaan yang dibuat berdasarkan iklan. Kenapa berbeda? Kalau surat lamaran yang ditulis berdasarkan iklan, ini sifatnya sudah pasti. Dalam artian, kenapa dikatakan pasti? Karena ditulis berdasarkan sumber yang pasti. Contoh, bisa diambil dari koran. Apakah itu koran Media Indonesia, Republika, atau Kompas misalnya. Nah, di koran tersebut sudah
dicantumkan atau tertulis di situ bagian kolom lowongan pekerjaan, di situ jelas apakah ada lowongan pekerjaan sebagai sekretaris misalnya, sebagai satpam atau manajer dan sebagainya. Sehingga di sini dikatakan pasti. Artinya pasti ada lowongan pekerjaan. Sementara kalau berdasar inisiatif sendiri, tadi sudah Ibu sampaikan, ini sifatnya hanya coba-coba, hanya spekulasi. Jika di perusahaan tersebut atau instansi tersebut ada lowongan, maka akan dipanggil untuk langkah berikutnya. Misalnya harus tes atau wawancara. Tetapi, kalau di perusahaan atau instansi tersebut tidak ada lowongan pekerjaan, maka surat lamaran yang dikirim ya akan hanya numpuk di gudang saja. Itu perbedaan dari jenis surat lamaran pekerjaan yang dibuat. Nah, kemudian kalau kita lihat sebenarnya perbedaan dari kedua jenis surat tersebut, cara pembuatannya hanya terletak pada kalimat pembuka. Anak-anak, setelah kalian ketahui tadi tentang pengertian, kemudian jenis surat lamaran pekerjaan, berikutnya ada unsur-unsur surat lamaran pekerjaan yang harus kalian ketahui. Unsur-unsur atau bagian-bagian yang harus ada atau yang harus ditulis di dalam surat lamaran pekerjaan diantaranya, yang pertama, harus kalian tuliskan terlebih dahulu tempat dan tanggal surat, atau yang sering disebut dengan titi mangsa. Yang kedua, harus kalian tuliskan tentang lampiran dan hal. Yang ketiga, alamat surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima yaitu isi surat. Nah, di bagian isi surat ini masih dibagi lagi. Di antaranya ada yang pertama, kalimat pembuka. Nah, di kalimat pembuka inilah tadi yang sudah Ibu jelaskan di atas, bahwa letak perbedaan dari jenis surat yang berdasar iklan dan berdasar inisiatif sendiri pada kalimat pembuka di sini. Setelah kalimat pembuka, berikutnya harus kalian tuliskan identitas pelamar secara lengkap. Yang ketiga, setelah identitas ditulis, berikutnya harus kalian tulis maksud dan tujuan. Setelah maksud dan tujuan kalian tuliskan, maka berikutnya harus kalian tuliskan syarat yang dilampirkan. Yang kelima yaitu kalimat penutup. Setelah isi surat, urutan berikutnya yaitu yang keenam, salam penutup. Dan yang terakhir, tanda tangan dan nama pelamar. Sekarang coba kalian perhatikan contoh surat lamaran yang dibuat berdasarkan iklan. Perhatikan sekaligus tentang unsur-unsur yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama yang ditulis dalam surat lamaran pekerjaan yaitu titi mangsa atau tempat tanggal penulisan surat. Di dalam contoh tertulis Jakarta, perhatikan sekaligus ejaannya, tanda-tanda bacanya, 12 Juli 2020.
perhatikan huruf besar kecilnya juga. Karena di sini bulan Juli, ya, nama bulan, J-nya harus huruf besar. Setelah itu, urutan yang kedua, unsur yang kedua yaitu hal dan lampiran. Untuk hal ditulis lamaran pekerjaan. Lampiran bisa kalian tuliskan satu berkas atau kamu tulis jumlah lembarnya. Berapa lembar yang dilampirkan? Kenapa di sini ditulis 5 lembar? Karena kamu perhatikan itu di bawah. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan 1. Fotokopi ijazah sarjana, 2. Fotokopi transkrip nilai, 3. Daftar riwayat hidup, 4. SKCK, 5. Pas foto ukuran 4x6, 2 lembar. Nah, itu yang dimaksud dengan lampiran. Jadi yang dilampirkan jumlahnya ada 5 lembar. Setelah unsur yang kedua, unsur yang ketiga yaitu alamat yang dituju atau alamat surat. Di sini tertulis yang terhormat, disingkat YTH, diikuti dengan tanda titik, Y-nya besar. Manajer Sumber Daya Manusia PT Sentosa Jaya Gumilang, Jalan Gatot Subroto, nomor 89, Jakarta. Perhatikan penulisan huruf besar dan huruf kecilnya. Termasuk di sini perhatikan PT penulisannya menggunakan huruf besar dan tidak diikuti tanda titik. Demikian juga setelah kata atau kota Jakarta tidak ada tanda titik. Lanjut, yang berikutnya salam pembuka. Salam pembuka di sini dituliskan dengan hormat. Berikutnya diikuti tanda koma. D-nya menggunakan huruf besar. Setelah salam pembuka yaitu isi surat. Isi surat tadi dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu kalimat pembuka. Nah, disinilah tadi yang membedakan kalimat pembuka, yaitu surat yang ditulis berdasar iklan dan ditulis berdasar inisiatif sendiri. Karena ini contoh berdasarkan iklan, maka harus mengacu dari sumbernya. Diambil dari koran apa? Maka di sini tertulis berdasarkan iklan yang dimuat harian Kompas. Nah, disinilah terlihat sumbernya. Berarti dilihat dari koran Kompas. Yang diambil dari Kompas tanggal 10 Juli 2020 tentang informasi lowongan kerja sebagai staf marketing. Maka dengan ini saya, nah inilah yang dimaksud dengan kalimat pembuka. Berikutnya setelah kalimat pembuka yaitu identitas pelamar. Inilah identitas pelamar, ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir. Nah, ini yang disebut dengan identitas pelamar, harus ditulis secara lengkap. Berikutnya setelah identitas pelamar yaitu maksud dan tujuan. Nah, inilah ada kalimat bersama surat ini saya mengajukan permohonan lamaran kerja untuk dapat diterima di perusahaan yang Bapak Ibu pimpin. Ini yang dimaksud dengan maksud dan tujuan. Perhatikan penulisan di sini ada penulisan Bapak garis miring Ibu harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Setelah maksud dan tujuan, urutan berikutnya masih masuk bagian isi, yaitu syarat yang dilampirkan. Di sini kalimatnya berbunyi sebagai bahan pertimbangan saya melampirkan 1. Fotokopi ijazah sarjana, 2. Fotokopi transkrip nilai, 3. Daftar riwayat hidup, 4. SKCK, 5. Pas foto ukuran 4x6, 2 lembar. Anak-anak perhatikan sekaligus
penulisannya, ejaannya. Di sini penulisan kita lihat dimulai dari identitas diri tadi, rincian identitas dari nama N-nya huruf kecil, tempat tanggal lahir T-nya kecil, alamat A-nya huruf kecil, pendidikan terakhir P-nya kecil. Kemudian di syarat yang dilampirkan juga perhatikan fotokopi penulisannya F-nya kecil, kemudian penulisan fotokopi juga digabung penulisannya, bukan dipisah. Nah, ijazah, nah itu kata baku, perhatikan ijazah pakai Z, bukan menggunakan huruf S. Fotokopi digabung penulisannya. Ini tentang ejaan yang harus kalian perhatikan. Nah, setelah syarat yang dilampirkan, yang berikutnya kalimat penutup. Kalimat penutup di sini berbunyi, demikian surat lamaran ini saya sampaikan dengan harapan Bapak Ibu mempertimbangkannya. Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Inilah bagian dari kalimat penutup. Setelah kalimat penutup, urutan yang berikutnya yaitu salam penutup. Kalau tadi di awal di atas ada salam pembuka, maka di sini ada salam penutup. Salam pembuka tadi berbunyi dengan hormat, kemudian salam penutup berbunyi hormat saya. Hormat saya penulisannya hanya besar, huruf besar, S-nya kecil, kemudian diikuti tanda koma. Kemudian ditandatangani. Setelah tanda tangan, yang paling bawah yaitu nama pelamar lengkap. Di situ tertulis Ilham Hidayat, sarjana ekonomi. Perhatikan penulisan gelar, setelah nama diikuti tanda koma, kemudian gelar sarjana ekonomi S.E. Itu anak-anak contoh surat lamaran pekerjaan yang ditulis berdasarkan iklan. Untuk hari ini materi ini cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.